Nah, oke, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin fokus kalian ke Bapak, suara atau telinga kalian ke suara Bapak, dan pandangan menuju ke papan tulis atau ke Bapak. Sebelumnya, biar nggak terganggu dengan suasana tadi kalian habis main, habis apa, mari sama-sama kita tarik nafas 3 kali dengan memejamkan mata. Tahan di perut, keluarkan. Dan nafas lagi, tahan, keluarkan. Oke, dah. Salah satu manfaat kita latihan nafas seperti yang sudah Bapak pelajari selama ini adalah yang pertama pastinya untuk memperpanjang nafas kita ketika baca Al-Quran. Ini yang paling depan malah nggak fokus sendiri. Yang belakang-belakang sudah mulai bagus, yang depan malah masih gambar-gambar. Mana? Ini tukang kameramannya. Ya situ kau, yang penting Bapak nampak sama ternyata. Atau taruh situ kan bisa, geser ke situ. Nah. Kalau ke sana kejauhan nanti, kejauhan untuk dokumentasi. Oke ya, lanjutkan. Salah satu manfaat latihan nafas itu untuk memperpanjang nafas kalian ketika baca Al-Quran. Ayo, fokus dulu. Mantap ya? Itu nggak fokus itu. Tadi Bapak suruh narik nafas biar fokus kalian, malah gambar. Udah? Adi? Kita nggak mulai nanti sampai jam 10 loh. Kalau Bapak nggak masalah, Bapak free hari ini. Kalau malam Selasa ya Bapak mau ke Batu Ampar, Tawajuan. Kalau malam ini Bapak free, nggak ada kegiatan apa-apa. Wajah sudah ngerjakan PR sama mamanya. Minuman sudah dipegang sama Bang Rizik. Dapat tinggal santai, tinggal ngajar kalian. Kalau kalian masih belum fokus, belum serius, kita nggak mulai-mulai. Karena tajwid ini di samping butuh fokus, juga butuh keseriusan dalam berpikir. Seperti yang sudah Bapak alami dulu-dulu, ketika ngajar abang-abang kalian, seperti Bang Raffi, Kemas, Sadam, Fauzan, dan lain sebagainya, Una, Kimi, Ana, Nisa, dan sebagainya, itu memang harus membutuhkan fokus dan serius. Kalau nggak fokus, nggak serius, lewat sedikit penjelasan Bapak, nggak paham itu. Buktinya kemarin, yang depan-depan sini kurang fokus, minggu depannya suruh ngerjakan PR, nggak tahu apa yang dikerjakan. Padahal sudah disuruh belajar sama orang tuanya, disuruh tanya sama Mbak Google boleh, disuruh tanya sama kawannya boleh. Kenyataannya masih banyak yang belum mengerjakan. Oke, hari ini yang belum datang hanya Hajira ya. Hanya Hajira sama tadi sudah datang. Fatan kakinya bengkak. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Di sini kita baru mempelajari 2 hukum. Yang pertama apa, Mia? Yang pertama? Yang kedua? Idhar biguna. Yang kedua apa? Idgham biguna. Kalau idgham biguna hurufnya ada berapa, Sania? Hurufnya idgham biguna ada berapa? Naila? Naila. Yang namanya Naila siapa ya? Oh, nggak nampak orangnya. Huruf idgham biguna ada berapa, Naila? Huruf idgham biguna ada berapa? Naila nulis nggak, Naila, kemarin? Kamu nulis ini nggak, Naila? Nulis, dibuka lah kalau nulis. Akifah, ada berapa, Akifah? Nulis juga.
Nah, kalau di sini diambil lah. Orang hari ini mau nulis kok malah di sini gimana bukunya? Kok disamakan dengan buku sholat? Lupa bawa. Oke, Gifara, ada berapa? Kan hurufnya aja gak tahu gimana sih kalian ini? Berapa semuanya? Asad, apa aja Asad? Ya, gimana sih? Ya, terus? Cepet, Asad. Kamu terus enggak kemarin? Hah? Mana buku tajwidnya? Kan sini lagi, ini kan buku. Ih, kalian inilah. Mana bukumu? Oh iya lagi, lupa lagi ya. Itu kalau telingamu bisa dilepas itu lupa di WC itu. Buku sholatnya gue ganti, buku tajwidnya entah kemana-mana. Tengok kawan kamu loh, bukunya satu, tajwid kita satu. Ada nggak bawa lagi nggak kamu? Nggak bawa. Ini malah buku kayak gini yang dibawa. Tidak, ditulis di sini dulu sementara bisa dipindah di buku yang baru ya. Beli buku lagi ya, buat khusus untuk tajwid. Oke, Kaila, apa aja Kaila? Ya, buka aja apa dibaca nggak apa. Kalau dibaca berarti menunjukkan kalau dia tuh nulis. Nanti dulu. Ya, dibaca. Hurufnya apa aja itu berguna? Oke, bareng-bareng dulu. Hukum nun sukun atau tanwin? Yang pertama dibaca idhar halki. Artinya membaca dengan jelas. Hurufnya ada 6. Sebutin. Hamzah, alif, ha, ho, ain. Yang kedua dibaca idgham bi gunnah. Artinya memasukkan huruf ke huruf berikutnya dengan dengung. Hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Oke, tambahan lagi. Idhar halki adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf tadi, baik itu satu kalimat maupun di lain kalimat. Nanti ketambahan gitu ya. Sedangkan itu guna nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu di lain kata atau kalimat. Nah, seperti kemarin nun sukun yang bertemu wawu. Nun sukun bertemu wawu di sini. Ini ada 2 kalimat atau 2 kata. Kalimat itu kalau bahasa Arab kata, ya. Ada 2 kata kalimat. Yang pertama kalimat min, yang kedua kalimat warokotin. Di sini ada nun sukun bertemu dengan wawu, maka nun sukunnya suara atau bunyi nun sukun hilang. Minya langsung ke wawu. Miu dan dibaca dengung. Miu warokotin, bukan min lagi. Ya saat, tapi minya langsung ke wawu. Miu warokotin. Nah, kalau semisal nun sukun bertemu ya atau wawu atau ya atau wawu, kok satu kalimat itu tidak dibaca idgham bi gunnah, tapi dibaca idhar mutlak. Itu nanti di akhir pelajaran. Ini walaupun kalian sudah pinter, siapa itu Adel, Keza, Jessica harus perhatikan, karena pinter saja kalau belum bisa mempresentasikan, nah itu mempresentasikan itu belum apa, mempresentasikan atau mendesain kayak gini itu belum dianggap menguasai. Adel, jadi jangan ngobrol tuh sama Keza, kamu mentang-mentang nggak pernah ketemu ngobrol aja, nanti nggak bisa mempresentasikan, belum dianggap menguasai. Pengennya Bapak kalian semua menguasai, bukan hanya bisa, bukan aja memahami. Kalau memahami aja mungkin mudah, 1 bulan 2 bulan mungkin bisa. Tapi kalau menguasai, sekalian contohnya, sekalian menjelaskan, itu mungkin butuh waktu yang lama.
Ini kayaknya banyak yang ngantuk. Nyerot ke bapak ini, nyetrum ini. Satu ngantuk, nyetrum ke semua. Kalau menguap ditahan. Ya. Kalian kalau di perkumpulan menguap usahakan ditahan. Kenapa? Pasti nyetrum ke lain. Pasti nyetrum ke lain. Yang awalnya nggak ngantuk, ditambah ngantuk, kawannya yang nggak ngantuk. Oke, sekarang tarik nafas dulu, tahan di perut sampai biar hilang ngantuknya. Tarik nafas, tahan di perut, keluarkan. Itu salah satu bisa untuk menghilangkan ngantuk. Kalau nggak percaya, buktikan. Tahan nafas sekuat-kuatnya, insya Allah hilang ngantuk kalian. Atau kalau nggak wudhu, ya. Kalau wudhu tambah ngantuk karena dingin, ya usahakan pikirannya untuk berpikir biar nggak ngantuk. Apa enggak? Enggak, kalau kalian berpikirnya serius dan memang saatnya belum capek otaknya, itu enggak ngantuk. Gara-gara orang ngantuk itu apa? Karena enggak mau berpikir dengan keras, enggak mau berpikir dengan serius. Makanya otaknya akhirnya merespon untuk ngantuk. Tapi kalau kalian berpikir betul, nanti enggak ngantuk. Kenapa kalau main HP kok bisa berjam-jam enggak ngantuk? Tapi kenapa ketika zikir beribadah ngantuk? Kenapa, Sat? Ada yang tahu? Ya, karena main game otaknya jalan, ya kan? Sedangkan kalau zikir, belajar, otaknya nggak jalan, makanya ngantuk. Gitu. Kecuali kalau benar-benar badan udah capek lah, beda lagi. Enggak, itu setan belum ikut-ikutan itu, Manova. Itu masih di tahap otak kalian. Oke? Sebelum biar untuk ngilangin ngantuk, coba buka Al-Qur'annya dulu biar nggak ngantuk. Kita kalau baca nanti nggak ngantuk. Buka Al-Qur'annya halaman surah apa kemarin? Al-Imran ya? Al-Imran ayat 86 ya. Kita buktikan secara sains ya. Bahwasanya ngantuk itu terbuat atau terjadi ketika otak kalian tidak respon. Sudah ketemu, Pak? Oke, Alfa coba. 84. Ya, kurangnya taruh di atas saja. Ya, kul amanah. Coba di situ Alfa. Coba di situ carikan satu ayat itu yang ada hukum idhar haki dan idgham biguna. Matiin saya. Asad. Qul amanna Al-Imran ayat 84. Ayo Bapak hitungin sampai 10, nggak ketemu Bapak jewer. 1. Ayo, kamu yuk. Amir Rahim itu dibaca apa? Ya, dihukumi apa maksudnya? Perhatikan ini contoh ketika otaknya berfungsi, hilang ngantuknya. Ini nggak ngantuk lagi karena Bapak tadi ancam kalau nggak bisa Bapak jewer. Nggak ngantuk lagi dia. Kenapa? Otaknya berfungsi. Kalau kan, itu pasti otaknya nggak berfungsi. Walaupun berfungsi pasti sedikit kali. Saat ya ini nggak ngantuk, hilang ngantuknya dia. Nah, seger lagi. Ayo cari. Bapak hitung sampai 10 nggak ketemu Bapak jewer. 1. Ada di situ idhar haki. 2. Masih alfa. 3. Nah, 4. Nah, nggak ngantuk dia karena apa? Otaknya berfungsi. Kalian kalau menguap ditahan, ya jangan biar ahadim minhum. Oke, apa itu? Hukum apa? Mensukun bertemu. Apa hukumnya?
Ha huruf apa? Ha huruf apa? Ha hurufnya mana? Ha itu idal haki apa itu berguna? Nah, berarti dihukumi idhar. Nah, apa bertemu apa tadi? Apa bertemu apa? Enggak, non sukun apa tanwin? Oh, bertemu doma. Bertemu? Non sukun bertemu apa? Di situ non sukun bertemu apa? Ah, gitu loh. Kan? Udah nggak ngantuk kan? Hilang kan? Ngantuknya? Lumayan kan? Makanya tuh otaknya dibuat nyari, dibuat berpikir. Ini bacaan tajwid malah pada ngantuk, pada menguap semua itu gimana? Oke, lanjutkan. Yang masih ngantuk, cari lagi. Di situ ada dua hukum, ya. Di situ ada dua hukum yaitu idhar haki dan idhar berguna. Yang pertama itu berguna. Ahadim minhum, ketemu nggak kalian? Yang belum ketemu siapa? Ahadim minhum. Cowok, Lingga, Ardi, Dino, ketemu? Ahadim minhum. Asad, carikan, itu asal ketemu. Nah, sini aja, Bapak coba aja. Perhatikan. Ahadim minhum. Oke, perhatikan papan tulis. Naila, yang paling belakang. Biasanya paling belakang itu agak lambat nerima pelajarannya. Karena apa? Ada yang tahu? Di samping main-main juga sudah diserot sama yang depan-depan dulu. Biasanya. Kalian ini seperti selang panjang, ya, yang dari atas dapat air, yang paling sini kalau ini bolong-bolong, yang sini nggak dapat. Jadi yang belum begitu paham, usahakan besok-besok lagi di paling depan. Biarkan yang di belakang itu Kak Jessica, Kak Adel, Kak Ceza, Kak Aziza, Kak Ajira, Elis. Yang lain usahakan di depan. Yang belum paham ya kayak Naila yang baru, terus Talita, terus Elis, terus apa itu Sania. Usahakan di depan. Yang sudah lumayan pinter ngalah aja di belakang ya. Oke, kayak ini gak apa-apa, ini bener ini. Yang baru-baru di depan. Biar apa? Biar pahamnya maksimal. Tapi kalau di belakang nanti kalian banyak mainnya, banyak nggak fokusnya. Tajwid ini, ya, karena nggak berpikir lagi otaknya. Tajwid ini kalau kalian lengah sedikit aja fokusnya, nanti pahamnya nggak maksimal. Oke, perhatikan lagi di sini. Ahadim minhum, di sini ada harokat apa namanya? Harokat apa? Kasroh tanwin. Depannya kasroh tanwin adalah huruf mim. Maka dihukumi idgham bigun. Karena apa? Karena tanwin bertemu dengan mim. Kemarin tadi hurufnya idgham biguna ada 4 ya, nun, mim, wawu. Bila mana ada nun sukun atau tanwin yang di depannya adalah huruf ya atau nun atau mim atau wawu, maka dihukumi idgham bigun. Cara bacanya adalah dibaca dengung, huruf yang diharokatin. Nah, ini contohnya ahadin, bacaannya tulisannya ahadin, tapi bacanya ahadin, yaitu tanwinnya masuk ke mim. Terus habis itu ngarif. Coba ini uraikan tip. Yang minhum uraikan atau presentasikan. Enggak, jelaskan minhum. Coba berpikir dulu bagaimana cara menjelaskannya. Berpikir bagaimana cara menjelaskan agar kawannya paham. Yo, minhum ini. Belum tahu caranya. Oke, Alfa coba Pak. Biar nggak ngantuk lagi Pak. Terus ya, non sukun bertemu ha. Nah, terus baca lagi. Cara bacanya. Nah, cara bacanya minhum, dan cara bacanya lagi non sukun bunyinya jelas non sukunnya min, bukan mim, bukan ming,
bukan mim ya, tapi min. Nah, itu Lip namanya Lip. Cara mempresentasikan. Oke, ada lagi yang ayat 85. Coba si Areta carikan di situ hukum yang selain dipanggil Areta. Yang selain dipanggil jangan menyampaikan ya, nanti keenaan. Ayo. 85. Yang lapal dulu, yang pensil. Bertanya kawanmu. Bapak nggak ada, pena semua Bapak ini. Yang mana Areta? Wamai ya betagi dibaca atau dihukumi? Dihukumi apa dulu? Itu kebingungna. Oke, stop. Ini Aska. Oke, coba jelaskan Kak. Wamai ya betagi kata Areta dihukumi itu kebingungna. Alasannya kenapa tuh? Aska. Karena gimana? Bacaannya gimana? Kok malah satu kata satu. Wamai ya betagi itu dua kata kok. Salah lah. Oke, ada coba Del. Jelaskan Del, kenapa wamai ya betagi dihukumi itu kebingungna? Oke, karena nun sukun bertemu ya, bedakah kalimat. Nah, gitu ya. Kalau satu kalimat itu malah bukan idgham biguna, Aska. Oke, lanjut lagi. Ada satu lagi yang dibaca atau dihukumi atau dua lagi. Coba ini si Fadli belum bagian tadi. Cari idgham biguna atau idgham haki, di situ ada masih 85. Ayo Li, Bapak hitung sampai 10 Li. Wamai tadi udah, tadi Areta 1 2. Kalau kejauhan nggak jewer, lempar dengan spidol. 3 4. Falai. Oke, dihukumi. Ketemu dia udah 4 baru ketemu. Falai dihukumi. Dihukumi apa? Itu ngambil guna. Oke, Gifara, alasannya Gifara. Alasannya apa dibaca itu ngambil guna atau dihukumi itu ngambil guna? 1. Karena nun sukun bertemu ya, lain kah? Lain kalimat. Kalau menjawab itu ngambil guna, ditambahin lain kalimat gitu ya. Karena itu ngambil guna harus lain kalimat. Oke, kalau jawab itu berguna harus ditambahin lafal atau kata-kata lain kah? Kalimat. Kalau idhar haki tidak usah, karena idhar haki beda kalimat tetap dibaca idhar haki, satu kalimat juga dibaca idhar haki. Contoh satu kalimat. Terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Anta nun sukun bertemu apa? Ain. Ini satu kalimat ya, satu kata. Ini juga tetap dibaca idhar haki. Amta, non sukunnya jelas bunyinya. Gimana bacanya Asad? Amata. Apa ini? Tadi coba Bapak contohkan 2 kali kok. Tadi sih apa ini? Pikiran Bapak aja guys. Ayo Sad, apa Sad? Amata. Ayo. Jangan coba Bapak. 1. Salah. 2. Jangan dikasih tahu dulu. 3. Salah. Anta. 4. Gemes sekali Bapak. Ayo Ustaz, kamu gimana sih? Ini surah Al-Fatihah Ustaz. Parah kali Asad ini. Ini apa ini? Ini apa? Ini bacaan apa? Yang ini dulu. An. Yang ini? Ah, ini? Nah, berarti bacanya? Gitu loh kok kamu ini. Kok am-ab gimana sih?
amta. Nah, gitu loh. Ustaz, kamu gimana? Hilang ngasuk tak kan? Nah, kamu nggak mikir sih masalahnya. Makanya kalau malam Kamis itu, Rabunya jangan capek-capek. Makanya Rabunya jangan capek-capek, entah gimana biar gak capek gitu. Sampai jam berapa? Sampai sore. Jam berapa itu sorenya? Sampai sore. Sore jam berapa? Jam 5 atau jam 6? Aku habis les langsung les. Sampai jam 5 berapa ya, Pak? Setengah 6? Setengah 4. Dari jam 7. Oh, jam 3 setengah 4. Siangnya Kelas apa itu? jam 3. Soalnya dia berangkat. Tapi tadi karena apa habis maghrib ke sini ya. Kalau kita ganti malam Minggu, nggak bisa juga kan? Iya, malam Minggu. Atau kita ganti malam Sabtu, nanti banyak yang pramuka, capek juga, ya kan? Bingung. Makanya harus pinter-pinter bagi waktu ya antara ngaji dan sekolah. Malam Jumat, ya nggak mungkin malam Jumat. Malam Jumat Bapak seringnya ada pengajian di gang-gang. Kalau habis yasinan tajwid ya nggak mungkin. Malam Sabtu banyak yang uji apa pramuka. Siapa sini yang Jumatnya pramuka? Ini Sabtu. Kakak. Enggak, yang Jumatnya pramuka siapa enggak ada ya? Loh, tapi tahun kemarin banyak yang oh diganti. Kalau gitu ya diganti juga kita ya. Bukan. Kalau Jumat kalian banyak free kan, mesti banyak santai kan sekolahnya. Nah, enggak ya? Hah? Santai kan? Enggak. Gimana? Ya satu sekolah cuma kan bukan maksudnya Jumatnya kan agak santai kan sekolahnya. Enggak ya? Enggak. Sampai jam 5 juga pianika Malaya. Berarti emang tempatnya malam Kamis tuh ya? Ya malam Kamis saja. PR banyak. Kalau PR, Oke, udah. Oke, apa ya? Yang penting kalian malam Kamis capek nggak capek tetap datang ya. Siapa tahu, dengerin. Siapa tahu ketika pas capek itu kalian dapat ilmu, dapat hidayah, paham semua. Dari awal, dari akhir tiba-tiba paham. Nggak tahu juga kan. Yang penting kalian harus istiqomah datang. Kecuali benar-benar sakit kayak patah kakinya bengkak. Patah ya? Ya, tapi bengkak aja kata mamanya. Kalau yang halangan tetap datang ya. Mana Hajira? Bapak bilangin kemarin kok. Sakit perut. Kalau yang halangan tetap datang biar nggak ketinggalan pelajaran. Oke, yuk kita tambah lagi pelajarannya, lanjut. Yang ketiga, oke, fokus lagi ke sini. Yang di belakang itu pada main apa itu? Adi? Al-Quran. Nyari-nyari. Hingga. Fokus sini. Oke, nggak apa, nggak konsen, yang penting tetap dengerin. Siapa tahu nanti ketika pas pas dapat ilmu dari Allah tiba-tiba apal atau paham semua, nggak tahu juga. Yang penting tetap dengerin ya. Allah itu bukan melihat kalian pinter apa enggaknya. Itu Allah itu melihat proses kalian serius apa enggaknya. Eva, pernah dengar ceritanya Ibnu Hajar? Oke, Bapak ceritakan bentar ya. Ini bisa untuk kalian motivasi. Namanya Ibnu Hajar. Pengarang kitab terkenal zaman dulu. Dari awal, dari kecil sampai tua, beliau itu sulit kali menerima pelajaran. Ya kayak hampir sama kayak kali-kali inilah. Hampir sama, cuma kalian kan agak cerdas, agak
agak tinggi EQ-nya. Kalau beliau parah lagi, ya, dikasih pelajaran langsung hilang, Tapi beliau giat kali belajar. Suatu hari habis belajar dia kayak gini lah, habis ngaji pulang hujan kan, berteduh di pinggir jalan atau berteduh di rumah orang, melihat apa rintikan air yang menetes di batu itu sampai dekok, sampai berlubang, sampai bekas gitu ibaratnya. Terus dia berpikir, loh, batu aja yang keras kayak gitu ditetesin air setiap hari bisa membekas, ibaratnya batunya bulat gitu kan, ditetesin air tiba-tiba ini jadi begini. Nah gitu loh, jadi gepeng, atau kalau gepeng kan terlalu parah kan, ibaratnya gini, ini batu ya kan, tetesin air terus, yang ini tuh tiba-tiba berubah begini. Terus dia berpikir, batu aja yang keras ditetesin air setiap hari bisa membekas, bisa berubah, apalagi otak atau hati kalian yang setiap hari. Waalaikumsalam. Ntar Bu lagi terus. Apalagi yang otak atau hati kalian yang setiap hari dikasih nasihat, dikasih ilmu, kok nggak bisa-bisa. Nah, dari itu dia tambah giat terus. Langsung Allah menurunkan hidayah, membuka ilmu atau mata hatinya atau batinnya, ketika beliau jadi orang hebat. Apa aja bisa semua. Nah, begitu juga dengan kalian. Jangan sampai menyerah, jangan sampai tidak giat, jangan sampai tidak semangat dalam belajar. Walaupun belum bisa ya Pak. Kayak Alfa ini ya, padangannya kosong dia. Nah, nampak orang padangan kosong itu. Walaupun kalian belum bisa, tetap belajar terus, datang terus kalau bisa. Siapa tahu suatu saat nanti hati kalian dibukakan sama Allah, bisa pelajaran dengan mudah, tiba-tiba hafal semua, tiba-tiba bisa nggantiin bapak atau malah bisa ngajarin bapak. Itu luar biasa ya. Itu namanya Ibnu Hajar. Dari kecil dia sampai tua nggak bisa dapat inspirasi dari batu. Makanya kenapa bapak suruh kalian datang ketika malam Kamis walaupun halangan, agar tidak ketinggalan pelajaran, agar tidak ketinggalan keterangan dari bapak. Ya enggak ya? Kalau enggak kan sering libur malam Kamis, alasannya perkom. Nah gitu. Lihat dulu. Oh ya, gitu ya. Jadi paham nggak paham kalian tetap datang, paham nggak paham kalian tetap menyimak dan mendengarkan. Walaupun sambil ngantuk-ngantuk, dipaksa ngantuknya ya, kayak Akifah ini ngantuk kali kayaknya. Nggak apa-apa, paksa terus, nanti insya Allah paham sendiri kalian. Oke, lanjutkan ya. Karena sudah jam 8:30, kita lanjutkan satu pelajaran. Yang ini kita lewatin lagi. Siapa tahu besok kalian paham dengan sendirinya. Tuh, kok malah pusing semua? Juga enggak? Di, Aska, lanjut enggak? Lanjut tuh, kayaknya enggak fokus, kenapa enggak? Fokus. Yang ketiga apa enggak? Kamu kan udah senior enggak? Habis itu biguna, itu bila guna. Nah, Bang Lingga ini saya kategori senior. Kalau kalian kurang paham, tanya Bang Lingga, ya. Siapa tahu ada PR, kok bingung, tanya Bang Lingga, tanya Bang Ardi, Bang Dino, atau tanya Kak Jessica. Tapi nanti kamu dimarin dulu kan Kak Jessica ya Kak ya. Oke, yang ketiga adalah idgham bila. Ini per ya sampai 5, nanti ada 5 ya, sampai 5. Idgham sama kayak idgham. Diguna ini guna. Kalau ini ini bila. Ya. Yang ketiga idgham bila guna, yaitu memasukkan huruf ke huruf berikutnya tanpa dengung. Maksudnya tanpa dengung itu tidak ada dengungnya. Hurufnya ada 2. Lam sama ro. Nun sukun atau tanwin yang depannya huruf lam, nun sukun atau tanwin yang depannya huruf ro, itu dibaca idgham bila gun. Cara bacanya huruf
sebelum nun sukun atau huruf yang ditanwin masuk ke huruf lam sama ro. Di sini contohnya yang ayat 84 tadi mirrobbihim. Nah, itu ada. Nama nggak ini kalian yang belakang? Mirrobbihim. Yang belakang nampak? Oke, nanti dulu nulisnya. Di sini ada nun yang disukun, depannya ada ro. Biasanya kalau di Al-Quran itu ditandain ro-nya ada tas. Tadi sengaja Bapak nggak tulis karena apa? Biar kalian paham, walaupun tidak ada ro, ada tasnya, bacanya tetap minya langsung ke ro. Mir, ya. Yaitu adalah idgham bila guna. Nun sukun atau tanwin yang depannya lam atau ro, maka huruf sebelum nun sukun atau huruf yang ditanwin masuk ke huruf yang depannya yaitu ro. Mirrobbihim. Mudah ini kayaknya. Di sini nggak ada dengungnya ya. Nggak ming, nggak min, tapi mir. Berikutnya lagi. Oh, sini aja, nyari sini aja Bapak, biar cepet. Belum dijualkan. Biar kalian nulis dulu. Nun sukun yang depannya lam. Miladun ladunhu. Perhatikan, di sini ada non sukun depannya lam, yaitu mimnya harus ke lam, nggak boleh min, langsung ke lam. Mil ladunhu. Kalau yang di idgham bilang guna ini juga hampir sama dengan idgham bigunah, yaitu nun sukun atau tanwin yang bertemu lam sama ro, beda kalimat atau beda kata. Nggak boleh satu kata. Kalau satu kata nggak dibaca idgham bilang guna. Oke, ditulis dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan mencari. Kalau sudah, kita lanjutkan mencari di Al-Quran. Surah Al-Imran ayat 67. 86 kebalik. Contohnya tak usah ditulis ya kalau nggak muat buku kalian, tapi kalau muat ditulis nggak apa, biar lebih paham. Oh, ternyata mamanya Aska mau ngasih surprise. Oh, itu ya Bu. Oh, tadi lagi serius ya. Oke, nanti dulu Bu. Ya, tahu sini dulu. Ini masih belum selesai. Wah, dapat rezeki kalian dari Mama Aska. Nanti bilang terima kasih sama Mama Aska ya. Ada acara apa ini Bu? Oh, sekarang ya. Kayaknya ada apa tadi? Oke, tulis dulu. Terima kasih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan, sembilan, sepuluh. Cukup. Oke, yuk cepat nulisnya. Yang belum nulis cepat nulis biar gak ketinggalan. Ini nggak nulis? Yang ini, yang kedua ini, yang ketiga ini? Tidak hafal nggak tulis kamu? Belum?
Hah? Udah yang mana? Digabungkan aja lah. Digabungkan aja tulisannya. Gimana? Setelah Haki sudah. Ya di mana bukunya? Kok dicampurkan dengan buku gambar gitu? Itu buku gambarnya itu. Nah, itu banyak coret-coretan. Mana sih? Jangan dicampur dengan buku gambar lah. Oke, yuk, yang sudah selesai disimak halaman atau ayat 86. Bapak contohkan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Oke, lanjutkan Lingga. 1, ya enggak tahu Bapak lempar ini. 2, ngomong atau belakang malah. 3, lanjutkan Lingga. Adi kalau Lingga. Adi kalau Lingga salah. Adi. Lanjutkan Di. 1. Mana? Kok sampai situ kok tadi kok? Ayo, itu Dino. Lanjutkan. Gak tahu kan? Malah ngobrol aja kayak anak cewek kalian tuh. Cowok atau cerewetnya kayak gitu. Gak tahu 8 berapa tadi bilangnya. Sini beda sini. Dino di sini, Dino di sini. Adi di sini. Cepat. Din, sini loh sampai sama Asad. Adi sini Di. Daripada senior nanti yang kecil-kecil pada niru itu loh. Sini Din. Asad. Nanti yang kecil-kecil pada niru itu nanti. Oke, Aska terusin. Sini nggak nampak situ. Nampak kamera, Pak. Nanti diputar nanti. Udah situ aja. Terusin Aska. Ya kayak lem aja kali ini, kayak perangko. Kayak gelas joli kali ini mulai. Stop dulu. Dulu. Gak dengar. Ya, yang lain simak. Oke, 1, 2, 3. Wasyahidu. Oke, haku wajah. Stop dulu. Bapak carikan yang belum tadi. Anita. Haku wajah dihukumi. Anita. Haku wajah ahumul bayinat. Dihukumi. Oke, Rana. Aziza, jangan jawab dulu. Talita. Aku dihukumi. Itu berguna. Alasannya apa, Talita? Yang kawannya jangan jawab dulu, biar berpikir dulu kawannya. Jangan dibantu jawab dulu ya. Nanti kalau pas PR gak apa-apa. Dematamin bertemu wawu bedaka kalimat. Oke, ini Gifara teruskan. Bacaannya teruskan. Oke. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Gak ada ya? Ada nggak tanda? Ada hukum di antara tiga ini?
khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Naila, anhumul. Dihukumi apa Naila? Erlis, anhumul dihukumi idhar halki, alasannya apa Akifa? Anhumul tadi Kak Erlis baca jawabnya idhar halki, betul. Alasannya Kaila, kenapa anhumul dihukumi idhar halki? Alasannya apa? Stay. Cowok ini kok pada terawat semua malah sih. Anhumul tadi loh yang Bapak baca, enggak sih? Oke, Asad. Alasannya apa? Oke, Alfa. Alasannya apa? Lingga. Jawab yang keras biar dengan yang lain. Anhumul dihukumi idzal haqi kata Erlis. Betul. Alasannya nun sukun bertemu hak dalam satu kalimat. Nah, paham semua yang dengar, yang lain. Itu kan ada anhum, ada nun sukun depannya hak. Ya. Simak lagi. Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Belum tadi saya paham ya. Ghafurur rahim dihukumi salah. Alifah. Ghafurur rahim dihukumi itu Gom? Bila. Alasannya? Dilihat saja itu, dilihat. Alasannya apa? Balik. Kok orang bertemu teman-teman Ben? Udah matanya bertemu kok bertemu teman kami gimana sih? Oke, innal ladina ayat berikutnya baca bareng-bareng. 1, 2, 3 yang keras. Kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Lanjut. Mudallun. Dino, Fadli dulu, Fadli. Kufral. Edi. Li. Kufral. Dihukumi apa? Yang lain jangan jawab dulu lah kawannya ya, biar mikir dulu. Kalau nggak mikir nanti otaknya tidak berfungsi. Makanya jangan langsung dikasih tahu ya. Kenapa Bapak kok nggak langsung kasih tahu itu agar kalian berpikir dulu. Kecuali kalau benar-benar mentok nggak bisa, Bapak nggak baru kasih tahu. Oke, alasnya apa Li? Apa? Pas kata Amir bertemu Rok. Salah. Ayo jawab. Yang betul gimana Li? Pas kata Amir bertemu lam beda kalimat. Innalladzina, yuk bareng-bareng lagi. 1, 2, 3 yang keras. Innalladzina kafaru wa matu wa kuffarun falan yuqbala min ahadihim didahaba wala wiftadabi. Lanjut, ulah. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala falai keza. Yang keras ya. Falai dihukumi
Alasannya? Oke. Beda? Oke. Yuk, Aldel. Yuk. Kalau kamu beda dia jawab, beda apa pertanyaannya dia gak ada di sini. Kalau kan kamu udah senior. Yuk. Oke, Kak Jessica bantuin Adel, Kak. Tadi falai yuk balah, yuk. Bahasa apa lagi itu? Bahasa apa lagi? Bahasa apa lagi? Apa malah? Bahasa apa lagi kalian? Apa? Yang apa? Kalian tadi ngomong bertiga bahasa apa lagi? Kok malah? Apa itu yang dibahas? Apa itu? Yuk apa itu hukumnya? Mana yuk? Mana yuk? Kol apa? Sugro. Kenapa enggak kalau dibaca kol sugro enggak? Aska, kenapa Kak? Kamu udah pernah belum Kak ya? Tapi siapa tahu bisa. Kenapa enggak? Kira-kira enggak? Ayo Dino. Apa Din? Karena sukun asli, bukan karena wakof. Oke, sekarang Dino. Min ahadihim, min dihukum apa Dino? Kan? Ayo cepet jawab lah. Kayak gitu kok masih cerewet ngomong terus gak perhatikan. Ini pelajaran tahun kamu waktu masih kecil, gitu alasannya. Alif gitu loh. Ayat beda kah? Kalimat itu butuh diajarin kawannya. Min ahadihim mil'ul ardi dhahabau. Ardi, dhahabau. Ayo. Kalian kalau tidak menuruti peraturan bapak marahin terus. Kalau tadi nurutin peraturan bapak kan enak seharusnya. Ayo, dhahabau dihukumi. Aska. Yang keras Kak. Dengar di. Alasannya apakah? Atau kata yang bertemu wawu bedakah kalimat dhahabau walau iftadabi ulaika lahum adzabun. Apa ini? Anita lagi belum jawab tadi. Anita, adzabun dihukumi. Dengerin yang lain, jangan cerewet terus. Ayo yang lain. Anita, adzabun bun dihukumi apa ta? Rana, Areta, Idul Haki alasannya. Oke, Azizah alasannya. Bertemu Demataben bertemu Alif. Ali Azizah. Azizah, Ali dihukumi. Kalau Azizah beda pertanyaannya. Azizah? Nggak tahu? Loh, kamu terus Ajira Adil kan seleting dulu kan waktu kita belajar sama Tobi juga kan? Ya kan Keza? Ali dihukumi apa aja? Matobi. Terus mu, Kaila. Ali mu, yang mu dihukumi. Mu dihukumi. Itu kan berguna alasannya. Alasannya apa? Demataben bertemu wawu, terus wama, Jessica. Wama dihukumi apa, Jess?
Hah? Alimu alimu yang ma. Iya, yang ma. Apa di? Madi. Matabi'i, oke. Ini lahum ardi. Hum, kamu udah ini di. Ini juga Alifa juga udah ini. Iyo, kalau nggak bisa Alifa nanti. Hum mendekati selesai. Ayo di lahum hum dihukumi. Nggak ada uang ya, beda untuk sangu ya. Siapa lagi ya? Oke, Alifa, hum dihukumi. Masa harus minta tolong sama Lingga ini kayaknya. Enggak. Enggak apa enggak? Hum enggak? Belum tahu? Dewi Guna. Adel. Itu kom Mimi atau itu kom Syafawi. Lupa enggak? Di. Dulu tuh lo mim sukun bertemu atau di. Nah. Pak. Oke, lanjut. Min nasirin min yang tadi yang belum jawab. Naila. Min dihukumi. Tania. Itu kan diguna alasannya. Karena non sukun bertemu non tasding. Satu lagi. Kak Jessica, Shirin. Sedikit lagi belum ya? Minna Shirin dihukumi. Ya. Yang terakhir. Guam. Bukan. Keza. Ya. Oke, Aziza. Saya belum ya, Mat ya. Kita belum kamu, Mat. Oke, Alifa. Bukan. Dino, Bukan. Aska. Liga lagi. Bukan, Koma Jais. Mat Arit Lis. Ya, tasdih, Mbak. Sebelum pulang, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah sekali untuk Aska dan keluarganya yang telah memberi kita popmi sebagai bentuk berdoa. Semoga keluarganya diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajatnya bapak ibunya Aska dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ala dina sholihah wa nafusul khususan maqsudul mu'adzam. Sholillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir